الحديث النبي المصطفى رسول الله وعلى آله وذريته وأهل بيته الطاهرين خصوصا إلى ساداتنا العلويين ومشايخنا النقشبنديين المحسنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب إلى حضرة الحبيب المحمود سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على عبدك ورسولك خاتم النبيين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وفرج على المسلمين يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Hari ini hari Jumat kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah sehingganya kita bisa hadir ke majelis ini acara silaturahmi, kemudian kita isi dengan majelis ta'lim. Senantiasa harapan, doa dan niat kita karunia limpahan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah, senantiasa harapan kita dicurahkan kepada kita barataan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap kesusahan. Allah berikan jalan keluarnya, dan tidaklah kita keluar daripada tempat yang mulia ini terkecuali semua doa kita, hajat kita, niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita barataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan majelis ta'lim kita halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Amin. Kita ulang hadis baginda Rasul yang berbunyi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya, barang siapa bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan inya jauh. Siapa yang bertambah ilmunya, kata baginda Rasul, tapi kada bertambah ketaatannya kepada Allah, maka ketahuilah orang itu semakin jauh daripada Allah.
Jadi ilmu bertambah, tapi taatnya kali dia bertambah-tambah. Kayak itu aja. Nah, ini isyaratnya bukan orangnya itu. Nah, kan di sini ini berkaitan dengan hadis ini lawan yang di atas semalam menceritakan tentang ulama yang menggunakan ilmunya untuk kepentingan dunia, kadang menggunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, ulama yang menggunakan ilmu untuk meraih dunia semalam adalah mencari kemegahan, mencari kemuliaan, mencari harta, mencari kesenangan di dalam dunia. Nah, ulama yang seperti itu adalah jangankan adalah orang yang taat, bahkan dia adalah sangat jauh dari Allah. Berarti ada ulama nang mana ulama itu jauh daripada Allah, akan tetapi sebutannya adalah ulama. Adalah kayak itu? Tentu ada, karena baginda Rasul sudah mengisyarat, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa orang yang bertambah ilmunya, tapi ketaatannya kada bertambah, ketahuilah bahwasanya orang itu jauh dari Allah. Tentu yang di sini orang yang berilmu adalah seorang ulama. Berarti seorang ulama nang kada bertambah ketaatannya kepada Allah, ketahuilah bahwasanya ulama itu jauh daripada Allah. Dan ketahui ulihmu wahai talib. Talibnya orang penuntut ilmu. Biasa kita nyana di sini wahai orang yang hadir di majelis taklim. Bahwa hidayah dan takwa itu satu dua maknanya. Jadi ujar sidin bahwa hidayah dan takwa itu satu makna. Tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Dari karena inilah berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa perkataan Imam Ghazali? Fa in qulta fama bidayatul hidayah la ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha dahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala akibata illa littaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Artinya, maka jika engkau kata apa bidayatul hidayah, apa arti bidayatul hidayah? Ini tadi kan ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah tadi loh. Nah, ini jawabannya. Supaya aku coba dengan dia, supaya aku jawab dengan dia pada diriku, maka ketahui olehmu bahwasanya bidayatul hidayah ujar sidin artinya jahir takwa, jahirnya takwa, nihayatul hidayah, batinnya takwa. Nah, jadi arti bidayatul hidayah, nihayatul hidayah, bidayatul hidayah adalah jahirnya anggota badannya takwa.
Kalau nihayatul hidayah batinnya takwa. Jadi kalau hidayah ini adalah ketakwaan dari sisi nang dilihat, anggota badan kah bergerak seperti sembahyang, baca Quran kah misalnya. Nah itu. Kalau nihayatul hidayah itu batinnya takwa. Nanti akan dijelaskan. Ini kalau bidayatul hidayah artinya jahirnya takwa. Arti bidayatul hidayah itu jahirnya takwa. Jahir daripada seseorang pun anggota badannya takwa. Kalau nihayatul hidayah dalamnya, batinnya, hatinya adalah takwa. Bagaimana jahirnya takwa dan batinnya takwa, nanti ada keterangan yang lain. Dan tiada dapat surga melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala. Nah, jadi tidak akan meraih surga terkecuali dengan takut kepada Allah. Dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah. Jadi kada pacangan masuk surga terkecuali orang yang takut kepada Allah, dan tidak akan mendapatkan petunjuk terkecuali orang yang takut dengan Allah. Dan sesungguhnya takwa dan hidayah. Dan sesungguhnya, ini kan membahas kalimah takwa dan membahas kalimah hidayah. Dan sesungguhnya takwa dan hidayah itu yaitu ibarat daripada mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala. Sama ada taat jahir atau taat batin, dan menjauhi akan maksiat yang ditegah oleh Allah, sama ada maksiat jahir atau maksiat batin. Jadi arti daripada takwa dan hidayah itu adalah mengerjakan taat yang disuruh Allah, baik dikerjakan oleh anggota jahir kita atau batin kita. Sama ada yang demikian itu adalah taat jahir atau taat batin, dan menjauhkan akan maksiat yang ditegah oleh Allah, baik maksiatnya itu jahir atau batin, seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini insya Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini akan diterangkan tentang takwa dan hidayah, yang mana takwa dan hidayah tadi adalah bahasa kitanya tuh menjunjung perintah Allah, sama ada itu perintah jahir atau perintah batin, kemudian meninggalkan yang ditegah, yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, baik maksiat jahir atau maksiat batin. Selagi akan aku sebutkan ujar sidin di dalam kitab ini. Berarti kita ada keterangannya. Dan ketahui olehmu wahai talib, ketahuilah wahai orang-orang yang menuntut ilmu, bahwasanya murad. Nah, ini bahasa murad pula. Murad tuh. Tadi kan masalah takwa, masalah hidayah. Tadi juga masalah bidayatul hidayah, nihayatul hidayah. Kalau bidayatul hidayah adalah jahirnya takwa. Kalau nihayatul hidayah kalimahnya
pembahasan kalimahnya, yaitu batinnya takwa. Kalau arti takwa dan hidayah tadi kesimpulannya menjunjung perintah Allah sama ada itu masalah johir atau batin, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, baik itu maksiat nang jahir atau maksiat yang batin. Ujar sidin kina aku sebutakan nang itu di dalam kitab ini. Sambungannya, dan ketahui ulihmu wahai talib bahwasanya murad itu dalam kurung yang dikehendaki. Ya, jadi kalau kata-kata murad berarti yang dikehendaki itu. Dengan taat, bahwasanya murad yang dikehendaki dengan taat yang jahir itu. Jadi tadi kan arti takwa dan hidayah tadi adalah melaksanakan, menjunjung perintah Allah secara jahir. Nah, kalau secara jahir perintah Allah yaitu seperti sembahyang, puasa, dan naik haji. Nah, itu adalah taat yang jahir, ketaatan yang jahir. Dan memberi zakat dan barang sebagainya. Maksud dan barang sebagainya ini bahasa kitanya dan lain-lain. Itu bahasa orang Bali dan sebagainya. Padahal yang dimaksud dan lain-lain bahasa kita tuh. Maksudnya sembahyang, puasa, naik haji, bayar zakat dan lain-lain. Nah, itulah bahasanya kita. Dan murad tadi kan yang dikehendaki. Nah, jadi kan bahasanya yang dikehendaki itu diganti dengan peribahasa murad sudah di dalam kitab ini. Dan yang dikehendaki dengan taat, itu arti murad tadi. Dan yang dikehendaki dengan taat yang batin itu yaitu segala sifat yang kepujian. Biasanya kayak itu, maksudnya kan sifat terpuji kayak itu. Tapi tulisannya kepujian. Nah, jadi tulisannya kepujian, kalau bahasa kitanya dengan arti sifat yang terpuji. Dan murad dengan taat yang batin itu yaitu segala sifat kepujian, atau bahasanya kita sifat yang terpuji, seperti ikhlas. Sifat terpuji, ikhlas itu sifat terpuji. Jadi ikhlas itu sifat terpuji. Jadi kalau orang itu bisa mempunyai ikhlas, berarti orang itu meraih sifat yang terpuji. Karena kan dijelaskan juga ikhlas ini. Dan merendahkan diri. Bahasa Arabnya merendahkan diri ini yang umumnya yaitu tawadhu. Kadang-kadang kita lebih mengenal, lebih memaham tawadhu daripada merendahkan diri ini, karena sudah menjadi bahasa kita. Tawadhu benar sih dintulan. Karena itu sudah banyak pada bahasa itu dimaklumi dengan bahasa tawadhu itu adalah merendahkan diri. Ya, jadi orang tawadhu itu mempunyai sifat yang terpuji. Sifat terpuji. Kita dijelaskan juga sifat tawadhu ini. Memang tawadhu ini termasuk melawan hawa nafsu, termasuk ganal, termasuk melawan hawa nafsu nang ganal yang berat juga. Sebabnya tawadhu ini secara umumnya itu kebanyakan adalah orang itu punya ego. Kadang-kadang orang kadang-kadang punya ego tuh, punya rasa harap, punya rasa bagus,
punya rasa baik tuh, orang punya ego tuh, punya perasaan bagus, punya perasaan baik, punya perasaan mulia, punya perasaan suci. Nah ini kan tuh orang yang mempunyai ego. Nah orang-orang yang seperti itu, tatkala dia mempunyai sifat ingin meraih, mempunyai sifat tawaduk, ini berat. Ada gepang-gepang, biasa duduk di panampok, pas datang tadi duduk akan di pelataran, di atas sandal pula, hatinya bepandir tuh bang, tak keliling panandiran di hatinya tuh, sampai memikirkan orang duduk di muka. Kemudian kada cukup memikirkan orang duduk di muka, barisan nomor 2 pulang. Kada cukup pulang orang duduk di samping di muka, pulang dipikirkan benar. Ini adalah gangguan atau tantangan bagi seseorang yang mempunyai kemuliaan, sementara dia pada ketika itu tempat duduknya kada sesuai dengan keharapannya, maka disitulah berat untuk meraih sifat tawadhu. Berat. Ada gampang-gampang atau duduk, biasanya duduk di muka di panampok mobil hari itu, pas waktu itu duduk di belakang, berpandir di hati, tak uliling hati di berpandir. Nah ini tantangannya orang-orang yang mempunyai kehormatan untuk bisa meraih sifat tawaduk itu sulit. Makanya pantas saja baginda Rasul menyampaikan, man wada'ahullah rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri semata-mata karena Allah, maka orang itu derajatnya akan diangkat. Man rafa'a wada'ahullah. Siapa yang mempunyai sifat merasa tinggi, maka orang itu akan direndahkan oleh Allah. Nah, jadi kita di sini belajar masalah tentang akhlak. Kita ini belajar masalah akhlak. Kada perlu kita itu berhajat lawan orang, memuliakan, kada perlu. Kada perlu kita tuh berjadi orang tuh mulia. Yang perlu itu kita berhajat kepada Allah. Di sisi makhluk hina, di sisi Allah mulia. Ini yang paling harap hatinya tuh. Orang tuh punya perasaan, orang itu punya sifat yang bagus, sifat terpuji. Di sisi manusia, makanya dikatakan walinya Allah itu yang masyhur, yang ma'ruf, yang terkenal banyak. Akan tetapi lebih banyak yang tertutup. Jadi wali itu nang dikenal banyak wali-wali yang terkenal itu banyak, tapi lebih banyak lagi wali-wali yang tersembunyi. Kenapa? Mereka kada berhajat untuk dihormati di dunia ini, akan tetapi mereka berhajat Allah menyayangi. Kalau sudah Allah yang menyayangi, seduniaan orang mahina tetap mulia di sisi Allah. Seberataan orang menyanjung dan memuji, akan tetapi Allah yang akan menghinakan tetap hina di hadapan Allah. Contohnya Fir'aun. Di zaman Fir'aun itu diagungkan. Tetapi Fir'aun di sisi Allah hina, tetap hina. Nah, jadi contoh orang yang diagungkan oleh manusia tetapi dihinakan oleh Allah, yaitu Fir'aun. Jadi ingin menata hati, ingin kita tuh hati kita tuh bisa kita tata. Tatkala ada punya perasaan yang demikian, maka ingatkan orang-orang yang dimuliakan oleh manusia,
akan tetapi dihinakan oleh Allah. Apa untungnya? Apa harapnya? Ada orang yang dihina oleh manusia tapi dipuji oleh Allah. Banyak dihina orang, kayak ini, tapi mulia di sisi Allah juga banyak. Nah, maksudnya di sini adalah kita itu menjaga diri kita ini agar bisa mewarisi sifat-sifat yang terpuji. Sedikit lagi lah. Kemudian lagi sambungannya tadi, sifat yang terpuji adalah dan nasihat. Menasihati orang, nasihat itu sifat-sifat terpuji. Dan zuhud ini semalam di dalam Asmaul Husna, arti zuhud itu bukan berarti orang itu menolak, kada menolak harta, ada, akan tetapi zuhud itu harta jangan diendak di dalam hati. Kalau harta itu diendak di dalam hati, itu mengakibatkan menjadi hubbud dunia akhirnya. Jadi harta itu semisal duit, andaknya di dalam dompet, di dalam tas copot jadi itu deh. Jangan lagi dibuat ke hati. Kalau dibuat ke hati, akhirnya itu bisa menjadikan hubbud dunia. Nah, kalau orang hubbud dunia, kalau orang itu sudah cinta dengan dunia, banyak yang sulit untuk diterima orang tersebut. Di antaranya dinasihati kada pacangan. Dinasihati itu ada pacangan, didakwahi kada pacangan juga, karena apanya sudah tertutup dengan dunia. Sementara hubbud dunia rasul khati'ah, cinta dunia itu adalah bahagian daripada pintu kejahatan. Nah, jadi adalah zuhud ini tidak senang, kada merasa menjadikan kebahagiaan bagi seseorang tatkala meraih satu misalnya harta, dan kada merasa sedih tatkala ditinggal oleh harta. Kawan bisa di situ lihat hati kawan ma'atul kayak itu, berarti orang itu mempunyai daripada tanda-tanda sifat zuhud. Datang kenikmatan kada senang benar juga, kada datang hilang kenikmatan kada merasa sedih juga, itu dipintang masalah urusan dunia. Nah, jadi zuhud adalah sifat yang terpuji. Kemudian sabar juga sifat yang terpuji. Ini kan tadi bahagian daripada ketaatan batin. Kemudian dan hilim dan tawakal dan barang yang sebagainya. Banyak lagi maksudnya jadi daripada ketaatan batin ini, selain daripada yang disebutkan tadi, ikhlas, merendahkan diri, nasihat, zuhud, sabar, hilim, dan tawakal. Banyak lagi daripada itu. Dan murad dengan maksiat, murad itu artinya kan yang dikehendaki. Dan yang dikehendaki dengan maksiat yang jahir itu, yaitu seperti zina, mencuri, minum arak, dan membunuh orang, dan memukul orang, dan memaki-maki, dan mengumpat
mengumpat orang dan barang sebagainya dan lain-lainnya biasanya. Nah, jadi maksiat jahir yaitu tadi seperti zina, mencuri, minum arak dan sejenisnya, membunuh orang dan memalu orang dan memaki orang dan mengumpat orang dan barang sebagainya. Itu bahagian daripada maksiat jahir. Dan murad tadi yang dikehendaki, artinya kan, dan yang dikehendaki dengan maksiat yang batin itu yaitu segala sifat kecalaan, kejelikan bahasa kitanya nih, seperti riya, ujub, takabur, hasad, kasih kepada dunia dan barang sebagainya. Ujian sidin seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini, insya Allah. Jadi ini diterangkan di sini mungkin nih masalah penyakit ini kan, maksiat batin itu adalah bagian daripada penyakit hati. Seperti tadi kan riya itu secara umumnya adalah melakukan kebaikan hendak dilihat oleh orang lain, melakukan kebaikan hendak dilihat oleh orang lain. Itu dia secara umumnya melaksanakan kebaikan hendak dilihat orang terus. Nah, itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad hendak mengetahui bahwasanya di dalam ibadah itu riya adanya, hendak mengetahui riya di dalam ibadah itu rasakan di hati saja. Apabila kepingin melaksanakan kebaikan itu dilihat orang, jadi iya. Itu aja, melaksanakan kebaikan kepingin dilihat oleh orang. Babalikannya, namun orang kada melihat, nah iya tuh. Itu anak mengetahui itu nah. Anak mengetahui di dalam hati itu, di dalam beramal itu ada riyanya, kayak itu. Bila beramal itu dilihat orang, iya tuh. Amun orang kada melihat, kada itu iya tuh. Bila dilihat orang banyak, misalnya sembahyang, biasanya kada menyunat, timbul menyunat. Amun suwangan kada, nah itu tuh tandanya Jepang, itu tandanya tuh. Artinya ini melaksanakan kebaikan itu masih ada di dalam hatinya ini, kepingin dilihat oleh orang lain. Apalagi mau menyambut magina, di hati aku sampai yang buat magina itu nampak benar. Yang ini kalau dia melihat cuma dirinya sendiri aja dan merasakan kayak itu tuh. Fudail bin Iyad itu punya perkataan, bahasa kitanya, melaksanakan ibadah karena manusia itu hukumnya syirik. Meninggalkan ibadah karena takut riya itu riya. Aku kan juga tidaknya sembahyang di sini. Kenapa dah kan uang riya? Ini iya tuh riya deh. Kada Fudail bin Iyad melaksanakan ibadah tuh, aku paling tidak maksudnya. Kenapa rumah? Di dalam hati berpandir nih, kena aku dilihat orang, kena padakan aku riya, itu ngaranya riya. Amun ba'amal karena dilihat oleh manusia, ujar Fudail itu syirik. Munnya tuh beramal karena ada manusia, itu kan syirik. Artinya kan ini
menjadikan amalan itu kada cukup hanya Allah yang mengetahui, akan tetapi manusia harus tahu juga. Nah ini kan menduakan Allah, sementara kan ibadah itu hanya semata-mata karena Allah. Tarkul amat li ajalin nas sirkun wal amalu riya wal amalu linnas sirkun. Beramal karena manusia itu syirik, dan meninggalkan amal karena takut dengan masuk manusia dipadahkan orang riya, itu sebenarnya dia. Maka itu jaga dengan bujurnya. Amun kita kada memahami maksudnya, amun kita beramal hanya semata-mata karena Allah, biar di padang orang banyak, biar orang kada ada, tetap dilaksanakan. Itu maksudnya. Itu maksudnya benar. Mengamalkan amalan, misalnya sembahyang, biar di tengah orang yang ribuan kita sembahyang, kita semata-mata karena Allah. Itu maksudnya benar. Biar kerida orangnya, tapi kita takutan supaya jangan dibadahkan orang riya. Itu juga ada pas. Beramal karena manusia kada boleh, kada bagus. Dan meninggalkan amal karena takutan dipadahkan orang riya, kada bagus juga, kada boleh. Nah ianya beramal orang banyak karena Allah, beramal karena orang kadeda karena Allah, itu nah iya kayak itu. Jadi nangkai itu tuh berkaitan dengan hati. Jadi hati ini harus ditata. Minyak ada timbul hendak cepat-cepat bulikakan ulang. Kan hati itu kan develop. Kita berataan di sini nah. Kita berataan di sini. Kada semua hatinya di majelis ini. Ada yang ingat itu, ada yang itu. Itu ngarannya hati. Memang itu wajar. Hati itu bolak balik kadang-kadang inya. Tetapi kata Habib, nah itulah gunanya kita itu kalau di dalam ilmu thariqat rabithah itu, agar kita mengarahkan ingatan kita ini, agar bisa mengarahkan ingatan kita ini, maka disuruh kita itu rabithah, agar bisa mengarahkan kita. Ayo kita menilai mana baiknya dengan orang saleh ketimbang kita mengingat masalah urusan dunia. Aku nih hendak kasana. Kami hati kita melayang loh. Sementara kita pada ketika itu ada orang yang senantiasa dia mengingat orang yang saleh. Mana jauh baiknya ingat dengan gawian nang kada tentu pasti mendapatkan nilai pahala, dengan ingat dengan orang yang saleh. Mana bagusnya ingatannya? Tentu baik ingat lawan orang saleh, karena ingat dengan orang saleh ini akan menyambungkan ingatan itu kepada baginda Rasul. Dan tatkala tersambung ingatan itu kepada baginda Rasul, tentu ingatan itu bersambung kepada Allah. Kayak itu caranya. Makanya disuruhkan kita ini untuk mengingat orang soleh, agar ingatan kita ini, hayalan kita ini kada melayang ke situ kamari. Kamunnya kada, iya. Ya guru kita di Banjar sembahyang. Orangnya sembahyang, tapi mahaya bang. Orangnya duduk di sajadah, tapi hatinya ada di mana-mana. Jadi sembahyangnya lumayan mahaya bang. Nah ini yang harus dihindari, untuk bisa mengarahkan ibadah kita itu agar bisa karena Allah. Itulah caranya diantaranya. Seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini, insya Allah. Nah, pada minggu depan al-babul awalu fi bayanil aqidati. Minggu akan datang gaina kita membicarakan tentang masalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Cukup
majelis taklim sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Atas perhatian ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon ampun maaf. Seperti biasa kita baca Fatihah 4, kita hadiahkan kepada keluarga kita, guru-guru kita, para penyembah majelis kita ini, kaum muslimin dan muslimat, senantiasa kita doakan, kita berikan pembacaan Fatihah 4. Mudah-mudahan mereka yang berada di alam kubur mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi wa ila hadatul habib al-mahbub sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.